Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Pisces ya. Di bulan April mungkin akan ada beberapa kesulitan yang akan dihadapi oleh Pisces ya. Tetapi akan ada dewa penolong, akan selalu ada dewa penolong yang akan membantumu di dalam menanggulangi atau menyelesaikan segala kesulitan-kesulitanmu. Kita akan lihat ya, dewa penolong siapa saja yang akan datang untuk yang Tuhan kirimkan kepada kalian untuk membantumu di dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan itu. Untuk itu kita akan intip dulu ya, kemungkinan kesulitan-kesulitan apa yang akan terjadi ya. Kesulitan dalam perjalanan, mungkin ada beberapa Pisces yang mengalami kesulitan untuk pulang, mudik, atau menuju ke sesuatu daerah ya. Kemungkinan kesulitan masalah dana, biaya, transportasi, atau waktu yang begitu sempit ya. Kalian bisa meminta advice kepada seseorang ya. Dewa penolong akan dihadirkan untukmu, dewa penolong akan datang untukmu, yang akan datang membantumu. Kita akan lihat ya, dewa penolong siapa saja yang akan dikirimkan Tuhan untuk kalian. Yang pertama adalah Capricorn ya rupanya. Yang kedua akan kita lihat adalah Gemini. Jadi Pisces, bila kalian menemukan kesulitan, bila kalian menemukan hambatan untuk kalian berpindah tempat, kayaknya sih ini akan mudik ya di bulan April karena banyak yang mudik. Kesulitan keuangan, kesulitan transportasi, kesulitan waktu, kalian bisa meminta advice kepada Capricorn atau Gemini. Keluarga-keluarga terdekat dahulu ya, carilah yang berzodiak Capricorn atau Gemini. Kalau memang keluarga tidak ada, baru berpindah ke teman, ke sahabat, ke rekan kerja. Bisa saja musuhmu ya yang membencimu, atau yang kalian benci bisa menjadi dewa penolong. Siapa tahu itu rahasia ilahi ya. Hunus, mereka bisa membuat solusi, memberi bantuan, menolong, atau apapun yang akan terjadi. Begitu ya Pisces, kita akan lanjutkan dulu untuk kemungkinan ada kesulitan apa lagi ya di bulan April. Pisces tampaknya ada yang kesulitan tentang keuangan juga ya. Beberapa Pisces amburadul dalam mengatur keuangan di bulan April. Budgetingnya nggak karuan ya. Ada yang sudah dialokasikan untuk pembuatan renovasi rumah, ternyata duitnya kepake untuk ini itu. Ada yang sudah direncanakan untuk tabungan, untuk uang masuk sekolah anak-anak, juga beberapa kepake untuk sesuatu urusan yang lebih penting atau yang sangat mendadak atau urgent, sehingga membuat pusing kepala nih ya Pisces, bagaimana nih menghadapi suatu masalah tersebut. Kita akan langsung buka saja ya, siapa dewa penolong yang kira-kira akan didatangkan oleh Tuhan untukmu untuk menyelesaikan segala macam kesulitanmu. Rupanya Gemini lagi ya. Gemini ini sangat ini ya, sangat care ya. Ternyata dia akan membawa kebenaran atau membawa jalan keluar, memberikan jalan keluar, advice tentang itu. Mungkin pinjaman tanpa angsuran ya. Gemini yang baik dan Virgo yang baik bisa memberikan pinjaman tanpa angsuran. Kayak sumbangan aja ya, pinjaman tetapi nggak usah dibalikin, istilahnya begitu ya. Ya, beberapa Gemini akan memberikan solusi kepada kalian ya Pisces ya. Mintalah advice atau bantuan dari Gemini atau Virgo. Virgo yang cekatan atau ringan tangan akan berusaha membantu kalian dengan apapun yang dia bisa, apapun yang dia mampu. Baik itu Virgo atau Gemini keluarga kalian, atau orang lain di luar, sahabat, teman, kenalan, atau apapun, mereka akan bisa memberikan advice yang terbaik. Intinya sudah ada petunjuk untuk segala macam kesulitanmu ya Pisces ya. Semoga itu menjadi jalan terang dan kalian bisa membuat keputusan atau melanjutkan renovasi rumah, bisa pulang ya, ada duit yang bisa dipinjam, atau mungkin kendaraan yang mereka pinjamkan untuk kalian untuk bisa bepergian.
Di dalam hal waktu juga bisa jadi mereka bisa memberikan bantuan, menjaga anak-anak, menjaga rumah, atau menggantikan pekerjaan kalian sehingga waktu kalian bisa untuk kalian pergunakan untuk pulang mudik dan membuat rumah yang lebih baik. Intinya keuangan kalian bisa jadi stabil kembali. Kita akan lihat lagi ya, rupanya ada beberapa Pisces yang mengharapkan untuk bertemu keluarga. Rupanya masih terus dari dalam suasana mudik ya, ingin mudik, ingin bertemu keluarga, dan terhambat oleh sesuatu itu yang banyak ya. Kemudian ada beberapa Pisces yang bertengkar atau salah pendapat dengan sahabatnya, dengan rekan kerjanya, dengan rekan sekomunitasnya, dan juga dengan kesalahpahaman dengan kliennya ya. Bisa terjadi karena harapan barang atau sesuatu yang kalian kerjakan tidak sesuai dengan schedule, atau tidak sesuai dengan spek, atau tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Itu yang membuat terjadi perselisihan paham, pertentangan, dan sesuatu itu menjadi sangat kacau ya buat kalian di bulan April nanti. Di tengah bulan puasa masih mau marah-marah, masih mau berantem ya. Sebaiknya memang diselesaikan dengan baik, dan bila memang keadaan sudah agak mentok, kalian bisa minta advice atau minta bantuan. Istilahnya penengah ya, juru damai, penengah dalam suatu permasalahan itu. Kita akan lihat ternyata langsung muncul ya, adalah seorang Taurus dan Scorpio. Ya, Taurus dan Scorpio memang bisa diandalkan untuk menentukan, memberikan advice ya. Taurus yang sangat objektif dalam memberikan pendapat, dalam memberikan advice. Dia tidak memihak siapapun. Dia akan terus memilih mana yang benar, mana yang salah, dan dia akan mengungkapkan benar-benar sesuai kejujuran dengan hati mereka. Begitu juga Scorpio. Scorpio akan memberikan istilahnya dengan intuisinya yang tajam. Dia bisa menangkap kemana gerak, langkah, atau arah perselisihan itu, sehingga dia bisa mengurai perselisihan itu antara kalian dan sahabat, antara kalian dengan teman sekantor, antara kalian dengan teman sekerja, bahkan di dalam keluarga terjadi kesalahpahaman yang dalam ya. Di sini Scorpio bisa membantu kalian untuk meluruskan hal-hal yang tidak benar. Apa yang kalian inginkan, Scorpio bisa menggambarkan juga apa yang mereka, musuh kalian atau lawan kalian dalam kesalahpahaman ini, bisa diurai dengan baik oleh mereka berdua ya. Begitu ya Pisces, bila kalian mengalami kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan di bulan April nanti ya, kita akan lihat kesulitan berikutnya yang kemungkinan akan terjadi di dunia Pisces. Lagi-lagi memang masalah duit ya. Di bulan April, di bulan sebetulnya apa tuh namanya? Sebetulnya THR-mu udah muncul ya, beberapa kalau yang bukan pekerja juga penghasilannya cukup lumayan karena penjualan cukup bagus ya. Ekonomi berputar juga, tetapi memang tetap akan ada, bisa jadi ya kalian mesti stok barang yang banyak untuk menanggulangi ledakan permintaan. Nah, itu kemungkinan Anda kesulitan modal, kesulitan keuangan. Bila Anda kesulitan modal untuk menambah stok barang, bisa minta ke supplier dengan jangka waktu atau bayar tempo ya. Tetapi bila pun itu tidak bisa, kita akan lihat siapa dewa penolong yang akan datang untuk membantu kalian di bidang keuangan ya. Kita akan lihat zodiak apa yang muncul, rupanya Gemini lagi ya. Yang kedua adalah Aquarius lagi ya. Mereka yang memang mungkin sangat dekat, orang-orang yang terdekatmu ada yang berzodiak ini, dia akan banyak membantu kalian dan memberikan banyak energi positif kepada kalian untuk menentukan langkah stok apa yang harus kalian sediakan. Sedangkan Aquarius dan Gemini memang seorang akuntan, akuntan ulung. Jangan dianggap pelit ya, karena dia beda antara pelit dengan hati-hati dan perhitungan ya. Mereka jelas memperhitungkan dengan baik pengeluaran-pengeluaran atau budgetingnya tuh sangat bagus ya di dalam
mengelola keuangan ya. Jadi kalian bisa minta advice kepada mereka. Bahkan mereka bisa mau membantu untuk apa namanya ya? Bantu modal ya untuk invest ke perusahaan kalian, untuk invest ke usaha kalian, untuk menanamkan modalnya, membantu kalian stok barang supaya tidak kehabisan dan mendapatkan barang lebih murah bila kalian stoknya lebih besar. Tampaknya memang banyak di bidang perdagangan ya, di dalam urusan keluarga Pisces baik-baik saja ya, tidak ada yang jarang yang berantem ya, tidak kelihatan di sini di dalam rumah tangga yang berantem. Hanya banyak memikirkan masalah rumah ya. Di sini kelihatan rumah kemungkinan ada yang mau ngecat, renovasi, ataupun memperbaiki rumah yang lain, dan itu memang membutuhkan dana ya, membutuhkan dana yang cukup besar. Jadi zodiak-zodiak itu yang bisa membantu kalian untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitanmu, untuk membantu menyelesaikan segala permasalahan kalian gitu ya. Pisces, jadi bagaimana bila dewa penolong tidak turun ya? Sebetulnya sih pasti ada dewa penolong yang akan turun. Kadang kita saja yang kurang peka untuk menangkapnya, dan kita kurang pandai untuk ngomong sama mereka, sehingga semua bisa terlewat begitu saja. Tuhan memberikan pertolongan, tetapi tetap memberikan kita pilihan-pilihan kepada kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita akan mengambil langkah selanjutnya demi kebaikan kehidupan kita sendiri. Itu pilihan, itu sebuah anugerah yang besar yang diberikan kepada kita ya, dari Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk kita membuat pilihan-pilihan untuk kebahagiaan kita sendiri. Walaupun tetap Tuhan akan merencanakan sesuatu yang lebih indah untuk kita dari semua pilihan-pilihan yang kita ambil. Kita lanjutkan ya. Kalaupun dewa penolong tidak datang, tetapi pengetahuan dan pengalaman kalian, sebetulnya Tuhan sudah memberikan sesuatu yang begitu indah kepada Pisces ya. Dengan intuisi yang tajam dan dengan kepintaran, kecerdasan Pisces, dia sudah diberikan sesuatu bahwa pengetahuannya dan memorinya, pengalamannya itu sebetulnya sudah bisa memberikan untuk menyelesaikan solusi-solusi ini. Hanya kadang triggernya belum ketemu, atau titik picunya belum sampai kepada kalian Pisces ya. Untuk itu sebetulnya intuisi Pisces cukup tinggi ya. Jadi kalian perlu men-trigger saja antara pikiran, hati, dan getaran frekuensi kalian itu supaya bisa menyelesaikan sesuatu. Perlu ditingkatkan kecerdasan spiritualnya, spiritual Pisces perlu kalian asah, sehingga semua pengetahuan, pengalaman, dan semua yang sudah kalian dapatkan di dalam dunia ini bisa menjadi solusi untuk kalian sendiri, bisa menjadi peluang untuk kalian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kalian sendiri. Karena semua sebetulnya sudah ada di dalam diri kita ya. Contohnya aja manajemen ya. Manajemen yang sangat kompleks, Tuhan sudah memberikan kepada kita sebuah contoh manajemen yang sangat kompleks tetapi sangat indah, atau sangat apa ya namanya, sangat efisien dan efektif ya. Contohnya saja, manajemen suatu perusahaan yang besar sudah digambarkan ke dalam manusia oleh Tuhan ya. Manajer adalah otak kita ya, sedangkan produksi adalah perut kita ya. Kemudian yang mengerjakan transportasinya adalah kaki kita, sedangkan tangan untuk kita melakukan sesuatu. Untuk memori kita ada otak ya. Untuk melihat atau sesuatu mengumpulkan data adalah mata, juga telinga untuk mengumpulkan data yang kita olah menjadi sebuah manajemen yang baik. Intinya sebetulnya sudah ada contoh manajemen yang baik, termasuk untuk manajemen keuangan, bagaimana kalian bisa membagi, mengalokasikan dana yang ada. Sedikit mungkin cukup, banyak belum tentu, sedikit tidak kurang ya, tetapi banyak belum tentu cukup gitu ya.
Intinya sebetulnya bahwa sedikit banyaknya keuangan yang kita dapatkan berbeda dengan kalau tidak ada sama sekali ya. Bila kita bisa membaginya, bisa mengalokasikan dananya dengan baik, bisa menata, menyusun dan merencanakan sesuatu, kapan kita dapat duit, kapan kita mengeluarkan. Semua itu bisa membahagiakan kita dengan rasa syukur yang tinggi tentunya ya, dan tidak iri dengan pendapatan orang lain karena rezeki kita sudah ada takarannya sendiri. Kembali ke manajemen ya, kalau di dalam kantor ada, di dalam perusahaan atau di sebuah toko ada kepala ya, kepala kantor, direktur, direktur keuangan, direktur pelaksana, pelaksana engineering, semua sudah ada pada tubuh kita ya. Ingat ya, kepala sebagai manajer atau direkturnya, pengambil keputusan, sedangkan yang melaksanakan adalah bisa di bagian produksi parut ya, untuk memberikan energi ke semua, ke tangan, otak dan sebagainya. Itu sebagai misalnya keuangan yang memberikan mereka bensin untuk kaki bisa supaya bisa berjalan, dan produksi juga akan menyalurkan tangan untuk bisa bekerja. Begitu ya. Sedangkan informasi diulang kembali ya, sedangkan informasi-informasi akan dikumpulkan di dalam otak melewati mata dan telinga dan indera-indera peraba yang lainnya. Itulah pokoknya saya intinya mengatakan bahwa manajemen yang sangat kompleks sudah ada pada tubuh kita, tinggal kita mempelajarinya. Begitu juga seharusnya, bukan seharusnya sih, kita harapkan Pisces bisa mengatur keuangan dengan baik. Bila renovasi mampunya mungkin 5 juta atau 10 juta ya budgetkan dengan baik, dihitung matang-matang ya. Biasanya Pisces sangat matang ya dalam menghitung ini ya. Tapi kali ini di bulan April nggak tahu kenapa bisa meleset sedikit dan menyebabkan kedodoran ya, banyak kedodoran di sana sini, mungkin karena hasrat ingin segera pulang ya, terganggu konsentrasinya. Begitu ya Pisces, intinya semua sudah ada disiapkan oleh Tuhan kepada kita. Dewa-dewa penolong sudah disiapkan, hanya kita kadang kurang peka untuk membawa atau untuk mengartikan, untuk mengetahui dewa penolong yang sudah datang, sehingga kita kadang melewatkan begitu saja orang-orang yang dekat di dalam kehidupan kita sudah dikirim untuk menjadi dewa penolong, tetapi kita melewatkannya. Tetapi apapun yang terjadi, sebenarnya kita harus mandiri dan bisa berdiri di atas kaki kita sendiri untuk menyelesaikan permasalahan kita sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Intinya bergantunglah kepada diri sendiri dan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu ya. Salam sahabat Tutu.